Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin al-jamilin bil akhlaqi wal adab. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya tentang ilmu, apa ilmu itu? Seperti apa sih ilmu itu? Ya, mungkin antum semuanya mengetahui seperti apa ilmu itu. Oh, ilmu itu begini. Oh, ilmu itu pelajaran yang disampaikan guru, yang disampaikan ustadz. Oh, begitu ilmu itu. Ya, memang betul. Antum semuanya betul. Di sini saya akan membahas tentang ilmu dan hakikatnya. Saya akan permisalkan ilmu itu seperti tumbuhan. Iya, tumbuhan yang besar. Ia akan selalu bermanfaat kepada manusia sekitarnya, bagi makhluk hidup yang lainnya. Seperti itu. Kita manusia yang tidak tahu apapun. Kita manusia yang tidak mengerti apa-apa pertamanya. Kita manusia biasa, tidak mengetahui ilmu. Katakanlah kita seperti kita manusia yang bodoh, tidak mengetahui ilmu. Dan ayo kita tuntut ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak ketika manusia mati, ada beberapa amal yang tidak akan terputus. Salah satunya adalah ilmu jariyah. Ya, kita tuntut ilmu, kita sebarkan ilmu. Kita tuntut ilmu, kita mengamalkannya, dan kita sebarkan ilmu itu. Sehingga orang memahaminya, oh ini tuh ilmu, oh ini tuh ilmu. Orang mengamalkannya, lalu orang menyebarkan kembali. Seperti itu. Ya, mungkin kita pertama-tama tidak mengetahui ilmu itu seperti apa. Saya akan mengambil permisalan. Ini adalah biji. Ya, kita ingin menuntut ilmu. Kita berniat, kita mempunyai biji. Kita tanam biji ini di tanah. Kita tanam. Lalu kita sirami biji ini dengan kajian. Kita mencari ilmu ke sana, ke sini, kemari, kemanapun. Ustaz ceramah, kita datangi. Itu bagaikan air yang menyirami biji tadi, hingga biji tadi tumbuh dan terus tumbuh hingga menjadi tumbuhan yang besar. Tumbuh yang terus berkembang, bercabang-cabang hingga memiliki daun yang lebat dan memiliki buah-buah yang bermacam-macam dan manis rasanya. Dan bisa untuk tempat tinggal makhluk hidup. Dan juga hewan-hewan lainnya. Itulah ilmu. Seperti tumbuhan, daunnya bermanfaat bagi yang lainnya, memberikan oksigen bagi makhluk hidup. Dan juga akan hidangnya tumbuhan, manusia bisa berteduh, hewan-hewan bisa berteduh, burung-burung bisa membuat sarang. Dari buahnya yang manis kita konsumsi, dimakan oleh hewan-hewan. Lalu dari buahnya ketemu biji lagi, biji ditanam kembali hingga tumbuh tumbuhan lagi. Dan itulah hakikatnya. Ilmu akan terus berkembang. Saya akan menyangkut pautkan dengan Islam. Iya. Ketahuilah pemirsa TV-mu yang berbahagia, bahwasanya Islam dulu itu sangat berkembang. Semua ilmu yang mencetakkan adalah orang-orang muslim. Ilmu, sains, fisika, matematika dan yang lainnya semua yang menciptakan orang-orang muslim. Mereka mengembangkannya. Dulu di zaman Daulah, Khilafah, Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, muncul tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Jabir Ibnu Hayyan, dan juga ilmuwan yang lainnya. Mereka terus mengembangkan ilmu. Mereka orang-orang barat yang sekarang kita ketahui bahwasanya radio yang menemukan William Gilbert, tapi salah. Sebenarnya itu ada dasarnya. Yang menemukan adalah orang Islam. Listrik yang menemukan sekarang mungkin orang-orang mengetahui adalah orang-orang Eropa, orang-orang yang non-Islam. Tapi hakikatnya yang menemukan listrik adalah orang-orang Islam. Seperti itu. Dulu dalam zaman dinasti Abbasiyah ada perpustakaan itu, kota Baghdad namanya. Itu kota Baghdad itu seperti kabupaten ini, Kabupaten Sragen. Besarnya itu dalam kota itu isinya hanya
perpustakaan. Iya. Jadi dalam suatu kota itu perpustakaan semuanya. Orang Islam, orang Muslim beramai-ramai membaca buku, ini dibaca buku, akan semangatnya akan ilmu tuh, wah, gairahnya akan ilmu tuh banyak banget gitu. Hingga lama-kelamaan mereka orang-orang dari non-Muslim, dari Eropa, dari manapun itu pergi menyusup ke kota Baghdad tersebut, terus belajar di sana, mencatat dalam buku. Habis itu karya-karyanya itu, catatannya dari kota Baghdad itu dibawa kembali ke negerinya, lalu diserang itu kota Baghdad, dihapuskan, dibumi hanguskan, diserang. Kota Baghdad kalah, buku-bukunya dihancurkan semuanya. Tahu peristiwa Laut Hitam nggak? Iya, kan saya jelaskan. Jadi kota Baghdad itu dibumi hanguskan, buku-bukunya dibakar, kotanya itu ilmuwan muslim dibantai semuanya. Kota Baghdad dibakar, buku-bukunya dibakar, terus habis itu dihanyutkan ke laut. Hingga terjadi namanya peristiwa Laut Hitam. Karena semua buku-buku orang Islam dihancurkan. Mereka orang-orang kafir. Dan mereka akan liciknya mencuri ilmu itu tanpa berterima kasih apapun, malah membumi hanguskan orang-orang Muslim. Betul. Dari ilmu ini, kawan-kawan semuanya, saudara-saudara saya semuanya, jangan remehkan ilmu. Ilmu, al ilmu nurun, wa nurullahi la yudlil asi. Ilmu itu sesungguhnya adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat dan juga yang berleha-leha. Ada ilmuwan namanya Jabir Ibnu Hayyan. Dia itu sudah mendalami ilmu dalam waktu kecil. Ya, di waktu kecil dia kemana-mana pun membawa buku, membaca buku ini itu. Dan ketika dia diajak temannya untuk belajar, untuk bermain, ayo, hei Jabir, ayo bermain. Jabir menjawab, ayo. Tapi dia tidak lupakan bukunya. Dia bawa bukunya ketika dia bermain. Dan ketika teman-temannya bermain, dia hanya duduk di bawah pohon. Dia duduk di bawah pohon, dia membaca buku. Itu. Dan ketika menggembala, dia menggembala, hei Jabir, ayo menggembala. Disuruh ibunya menggembala. Dia tidak lupakan bukunya. Dia bawa bukunya, dibaca juga. Gembalanya memakan rumput, tapi dia membaca buku. Seperti itu. Ya, hanya dia tumbuh terus, dewasa. Dan pernah suatu hari, dia ditanya oleh ibunya, wahai anakku, buku apa yang kamu baca? Kenapa kamu asik sekali? Wahai Umi, ini buku tentang ini. Loh, nak, bukannya itu buku yang kemarin kamu baca? Sudah lama kamu baca? Sepertinya kamu sudah membaca buku itu lama sekali. Tapi, ya di situ Jabir Ibnu Hayyan itu menjawab, memang benar ibu, ini buku sudah lama, sangat lama sekali saya baca. Saya mengulang-ulanginya, wahai ibu. Saya mengulang-ulanginya 16 kali, wahai ibu. Ibunya heran, kenapa kamu mengulang-ulanginya? Maka Jabir menjawab, karena sesungguhnya setiap saya mengulang-ulanginya, saya mendapatkan ilmu, wahai ibu. Begitu, saking menghargai ilmu, begitu. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang-orang muslim. Karena ilmu Islam mendunia, karena ilmu Islam menjaya, karena ilmu Islam tumbuh berkembang pesat hingga seluruh dunia ini. Namun sekarang kita bisa lihat Islam ya seperti ini, mulai terporak-pondakan. Islam mulai kacau seperti itu. Tapi ayo, masih ada waktu. Masih ada waktu. Ayo kita kembali ke ilmu. Kita nuntut ilmu, kita ke sana, pergi ke pengajian, kita nuntut ilmu. Kita ke gudang ilmu, kemanapun itu, insya Allah ada ilmunya. Walaupun kita hanya berjalan, kita hanya mampir kemanapun itu, mesti ada ilmu. Inna fi dzalika la'ayatal liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu ada ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berpikir. Begitu. Ilmu tidak akan ada habisnya. Seperti tumbuhan yang terus berkembang. Seperti itu. Jadilah orang-orang hebat dengan ilmu. Jadilah orang-orang yang dewasa dengan ilmu. Jadilah orang-orang yang pandai dengan ilmu. Mungkin sekarang ketika kita dalam, ya katakanlah kita ini seperti seorang pejabat. Kita harus memimpin ini, memimpin itu, memimpin itu. Ya kita akan pusing seperti itu. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, Awalu ma khalaqa Allahu al-aqla, faqala lahu
adbir fa'adbara thumma qala lahu aqbil faqabala qala wa izzati wa jalali ma khalaqatu khalqan akrama minka alayya bika akhudhu wa bika u'ti wa bika uthibu wa bika uaqibu. Sesungguhnya yang pertama kali yang diciptakan Allah adalah akal. Allah berfirman kepada akal, wahai akal, datanglah ke sini. Maka akal datang. Lalu Allah berfirman kepada akal, berpalinglah, maka akal berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kebesaran dan keagunganku, tidaklah aku menciptakan sesuatu yang lebih mulia darimu, wahai akal. Denganmu aku memberi, denganmu aku memberi rizki, denganmu aku mengambil, dan denganmu aku memberi siksa. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Jibril, pernah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, masuk dadu. Wahai Jibril, apa itu kepemimpinan? Qala al-aqlu. Jibril, malaikat Jibril alaihissalam menjawab, akal. Gitulah. Akal telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah akal. Saking hebatnya akal, begitu. Jadi untuk antum semuanya yang mungkin masih bingung tentang cara begini gimana, cara memimpin ini itu gimana? Ada akal, santai saja. Ada pikiran, pikirkan yang positif. Ya, terakhir saya tutup. Saya ulangi kembali lagi. Saya permisalkan, kita ini seperti manusia yang tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa seperti kita ini seperti pohon. Kita tidak tahu apa-apa, kita seperti pohon yang layu, yang hampir mati. Lalu kita menuntut ilmu. Nah, ilmu itu seperti air. Kita kembali subur karena air itu, berdiri tegak dengan wibawa kita. Lalu kita menjadi subur dengan ilmu itu, seperti itu. Namun pesan saya, jangan sekali-kali sombong dengan ilmu. Jangan sekali-kali sombong dengan ilmu. Karena ketika kita telah menjadi tumbuhan yang hebat, yang besar ini, ingat masih ada ulat dan hama yang lainnya yang siap menggerogoti kita sedikit demi sedikit. Itulah nafsu dan setan. Seperti itu. Tuntutlah ilmu, amalkan dan sebarkan ilmu, maka bagimu adalah jariah. Nuhun wal qalami masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.